Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum lebih lanjut mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu Nabi itu punya kebiasaan kalau sujud terakhir lebih lama dari sujud-sujud biasanya. Setiap Nabi sholat, kalau yang terakhiran lebih lama sujud terakhir itu. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa kalau sujud yang terakhir lebih lama dari sujud-sujud pertama, kedua, begitu. Nah, lalu Rasulullah menjawab bahwa saya khawatir sujud ini merupakan sujud saya yang benar-benar terakhir. Setelah itu saya tidak sempat lagi untuk bersujud. Saya tidak sempat lagi tidak punya kesempatan atau khawatir wafat, meninggal dunia sebelum sujud berikutnya datang, salat berikutnya maksudnya. Oleh karena itu makanya saya ingin berlama-lama dalam sujud ini. Makanya saya melakukan itu lebih panjang itu sujudnya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menjadi sunnah kan untuk kita sujud terakhir lebih lama lagi dibanding sujud-sujud yang sebelumnya. Meskipun sujud sebelumnya sama, cukup tetap lama juga, cuman yang terakhiran usahakan lebih. Nah, cara berpikir ini adalah mengucapkan bagian daripada pengamalan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok kau akan tiada. Nah, ungkapan itu kan maksudnya adalah kalau melakukan amalan akhirat itu atau sebelum melakukan amal akhirat itu berpikir saja bahwa ini terakhir nih. Maka dia akan sebaik mungkin menjalani amalan akhirat tersebut. Sebisanya tidak terlewati amalan akhirat tersebut. Karena ya begitu. Nah, sebaliknya untuk urusan dunia dulu rasanya sudah pernah kita sampaikan, mengingatkan lagi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Usahakan untuk urusan dunia itu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Maksudnya untuk urusan dunia lakukan, kalau tidak sampai, tidak bisa atau tidak dapat, berpikir saja esok atau hidup masih lama. Sehingga hari ini tidak dapat, tidak masalah. Nah, ini jadi penting lah hari ini buat kita semua agar tidak terlalu memaksakan diri dan bersedih hati kelewatan atau tidak mendapati urusan dunia ini.
tahun ini tadi tidak sempat jalan santai. Ya karena kan sempat gerimis rasanya ya pagi itu. Jangan terlalu bersedih. Kenapa? Karena ada aja jalan santai berikutnya lagi. Ada aja jalan santai tahun depan. Gitu. Dan berpikir saja tahun depan masih hidup. Tahun ini lomba Agustusan kalah, nggak apa-apa. Berpikir saja hidup selamanya. Jadi ada aja Agustus yang ke-81 gitu. Nah, ini penting bagi orang-orang yang beriman agar memandang urusan dunia ini biasa saja. Tidak dapat terlewati, belum kesampaian, hidup masih lama kok. Nanti bisa aja lagi. Nah, ini harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nanti sebaliknya untuk urusan akhirat. Malam ingin bangun sholat tahajud, tapi ngantuk. Lalu malam esok aja dah tahajud. Berpikirlah kalau tidak bisa bangun malam ini, besok meninggal sudah. Iya, maka kan karena dia berpikir esok akan meninggal, diusahakannya malam itu sebisa mungkin bangun. Atau pada saat melakukannya berpikir esok meninggal ini mungkin ini menjadi tahajud terakhir, maka sebaik mungkin akhirnya dijalani. Nah, jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengajak biar cara berpikir kita tuh sama gitu dah. Cara berpikir kita sama. Mungkin kita pernah dengar inilah ungkapan kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang-orang kita lagi sambil bercanda. Dunia aja itu. Kan gitu. Dunia aja itu. Nah, kata-kata dunia aja itu sebetulnya ini bagian daripada bahwa kalau tidak dapat duniawi ini, enggak usah terlalu sedih. Enggak usah terlalu resah begitu. Berpikir saja hidup masih lama. Dapat aja besok kalau enggak dapat hari ini. Tidak bisa hari ini, berpikir saja besok masih ada. Selalu harus seperti itu. Nah, jadi kembali kenapa Nabi itu setiap menjalani ibadah baik, ibadahnya maksimal, tidak asal-asalan. Ya karena berpikir ini menjadi ibadah terakhir saya. Ini terakhir saya bisa begini. Kalau tidak dimaksimalkan, kalau tidak baik-baik, kayaknya besok tidak sempat lagi. Lalu muncul keinginan memanfaatkan sebaik mungkin gitu nah. Sebaik mungkin ibadah yang dijalani ini kan ibadah ini pasti urusan akhirat. Nah, ketika urusan dunia berpikir saja hidup masih lama. Sehingga hari ini tidak dapat, ya nggak apa-apa. Bisa dipahami lah. Nah, karena mungkin ini kata-kata yang populer sering kita dengar. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok kau tiada. Jadi maksudnya itu bukan kerja seolah-olah tidak akan meninggal dunia, bukan. Tapi usahakan dunia ini, kejar dunia ini, kalau tidak dapat nggak apa-apa, hidup masih lama kok. Tidak dapat hari ini bisa saja esok, tidak dapat esok bisa saja lusa, pekan depan, bulan depan. Jadi lalu tidak sedih dengan ketidakdapatan atau kelewatan urusan dunia. Bisa dipahami lah. Ada cita-cita ingin beli kendaraan. Dari tahun lalu sudah, sampai tahun ini belum terbeli. Kurang aja uangnya. Kurang aja terus. Berapa kurangnya? Ya sejumlah harga itu. Itu kurangnya. Sedih kah? Nah, orang yang beriman tuh nggak boleh sedih. Maksudnya, aduh nasib saya nggak bisa terbeli-beli. Berpikir saja kalau tidak terbeli hari ini, ada aja besok masih. Hidup kita masih lama kok. Gitu nah. Untuk urusan dunia berpikirnya seolah-olah
Nggak terbeli tahun ini, tahun depan ada. Nggak beli tahun depan lagi berikutnya ada. Harus begitu orang beriman itu berpikir. Nah, saya kenapa kemudian kepikiran ingin menyampaikan ini kembali atau mengingatkan lagi. Jadi di yang ada salah satu masjid saya itu disampaikan yang pas mau ini jalan santai itu. Jadi di WA oleh pengurus, Ustadz nanti habis sholat subuh pengajian sebentar aja lah. Karena habis itu kita ingin segera ikut jalan santai, ada door prize-nya, gitu. Nah lalu saya sampaikan kata-kata ini tadi langsung, terserah Ustadz aja sampai jam berapa kan. Gitu. Karena mereka berpikir gini, tahun ini kalau tidak ikut jalan santai, wah rugi sekali gitu nah. Bakalan kehilangan kesempatan emas gitu. Nah orang beriman itu tidak boleh cara berpikirnya gitu untuk urusan dunia. Kalau tahun ini tidak sempat upacara ikut acara Agustusan, berpikir saja hidup masih lama. Tahun depan ada aja lagi Agustus. Yang ke-81 lagi kan, yang 82, 83, 84. Sehingga tidak terlalu merasa rugi gitu. Tidak terlalu merasa bersedih, terlewati jalan santainya, tidak dapat door prize-nya, gitu nah maksudnya. Ya bukan berarti kita meninggalkan dunia ini, tidak. Tapi bukan berarti tidak ingin apapun dari di dunia ini, tidak. Tapi ya tadi kalau tidak dapat ya nggak apa-apa. Kalau masalah door prize umrah kita ini kan untuk urusan akhirat. Ya kita usahakan sebaik mungkin. Nah kan ada door prize lainnya kan biasanya kan selain itu. Ada beras, ada minyak. Tidak dapat pas waktu undian kemarin, tenang aja undian berikutnya ada aja lagi. Nanti tidak dapat undian berikutnya, berpikir aja undian berikutnya lagi. Lalu dia tidak sedih, ya nggak apa-apa. Orang beriman tuh harus begitu sekali lagi cara memandang dunia ini. Sama kayak ini nah. Tahun lalu, bukan yang tahun baru lah, tahun yang sebelumnya, saya dapat daging kurban. Dari mana? Dari sini. Ya alhamdulillah dapat. Nah tahun ini tadi tidak dapat. Bersedihkah? Enggak. Tahun depan ada aja lagi orang berkurban. Gitu. Berpikir saja. Berpikir saja hidup masih lama. Nggak dapat daging kurban tahun ini, tahun depan ada aja kayaknya tahun depan banyak ini. Nah kayak gitu. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Orang beriman tuh harus begitu berpikirnya. Tapi begitu sekali untuk urusan akhirat terlewati lalu sedih. Aduh kenapa tidak bangun tahajud? Kenapa ndak hari ini nggak sempat ngaji? Kenapa hari ini Senin Kamis tidak ada puasa yang tidak dilakukan? Merasa sedih dengan itu, yaitu yang disebut dengan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok tiada. Jadi ada kekhawatiran kalau urusan akhirat dan biasa-biasa aja untuk urusan dunia. Jadi sekali lagi penting sekali orang beriman itu begitu. Maksudnya mereka tidak mudah sedih kalau urusan dunia itu. Makanya tadi ungkapan orang-orang kita yang sering kita dengar itu dunia aja itu. Itu nah. Dunia aja itu. Dunia aja itu. Jadi ya sudah. Orang beriman harus begitu cara berpikirnya. Tidak sempat sholat berjamaah ke masjid, sholat subuh, lalu khawatir atau sebelum sholat berjamaah itu ragu kan kita tuh pasti digoda lah, dibisiki setan. Nggak usah aja ke masjid, esok-esok bisa sempat aja lagi. Berpikir sebaliknya, kalau saya hari ini tidak ke masjid, besok bisa meninggal. Kalau meninggal nggak bisa lagi kan ke masjid. Mungkin masih bisa, tapi di dalam keranda. Harus begitu berpikir. Akhirnya kan sudah memaksakan diri dalam arti untuk hal-hal kebaikan begitu. Nah jadi kalimat ini populer sebetulnya, yang bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah kau besok telah tiada. Rasanya pernah saya sampaikan bahwa itu bukan hadis lah. Itu bukan hadis dari Nabi. Itu namanya asar. Asar itu ucapan sahabat.
ucapan sahabat Nabi, bukan dari Nabi. Jadi kalau Nabi kan namanya hadis, tapi kalau sahabat yang mengucapkan namanya asar. Nah, kalimat i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seolah besok kau telah tiada. Itu adalah perkataan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As. Ini ucapan sahabat. Ucapan sahabat namanya tadi asar. Namanya asar, bukan hadis. Jadi mohon maaf kalau sering mendengar itu lalu kita mengatakan itu hadis, maka kita sampaikan bahwa itu bukan hadis, sehingga jangan disebut hadis dia. Jangan disebut hadis karena sesuatu yang bukan datang dari Nabi disampaikan, disebutkan itu seolah-olah dari Nabi, maka ada dosa di sana dianggap gitu kan. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, disebut oleh Rasulullah begitu. Nah, jadi itu bukan hadis sekali lagi. Nah, maknanya ya kayak tadi. Apa maknanya bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya? Maknanya kejar urusan dunia ini, kalau tidak dapat berpikir hidup masih lama. Hidup selama-lamanya. Jadi kalau tidak dapat hari ini, besok masih ada. Tidak sedih kehilangan ini. Kan ada orang, mohon maaf, dia itu kalau ingin makan sesuatu, diusahakannya. Seolah-olah esok tidak ada kesempatan lagi. Nah, harusnya orang beriman tuh ya kalau dia mau makan hari ini diusahakan lalu. Kalau nggak dapat ya sudah nggak apa-apa. Hidup lama juga kok, masih bisa aja besok ada, besok sempat lagi, besok masih ada lagi, besok gitu. Begitu terus. Bukan beneran hidupnya akan lama lah, tapi berpikirnya akan lama. Jadi pas tidak dapat yang hari ini, biasa aja, nggak apa-apa. Dan datangnya dunia ini kan begitu-begitu aja terus. Seluruh apapun di kehidupan ini, dia akan ada masanya. Kita dapat kok itu nanti. Nanti pas giliran sudah masanya, dia akan hilang, dia akan pergi, berganti, begitu-begitu saja dunia ini. Maka orang yang beriman harus memandang dunia itu begitu. Harus memandang dunia itu tidak jadi seolah-olah ini segala-galanya gitu. Nah, kan banyak hal dalam hidup ini kita temui yang terkadang tidak sesuai harapan kita kan, tidak sesuai keinginan kita. Ya selalu seperti itu, karena mana ada manusia yang mampu menguasai kehidupan ini, keadaan dirinya kan. Tidak ada manusia yang mampu menguasai keadaan itu. Jangankan untuk hal yang besar, untuk dirinya aja manusia ini tidak ada yang mampu menguasai keadaannya. Maksudnya kalau manusia ini mampu menguasai keadaan dirinya, pasti kita semua untuk diri kita akan melakukan yang paling terbaik. Tidak ada yang sedih untuk kita. Kita tidak akan pernah mengalami kesedihan dalam hidup. Atau kita tidak akan pernah kehilangan. Kita tidak akan pernah sakit kalau kita yang ngatur. Cuma kan masalahnya kita tidak ada kemampuan mengatur itu. Lalu terserah Allah aja kan akhirnya. Hari ini ada saatnya kita senang, bahagia, ketawa-ketawa gitu. Besok-besok atau bahkan malamnya tiba-tiba sedih, nangis, tiba-tiba gitu. Kepikiran, begitu. Hari ini lagi sehat, lagi enak, jalan, makan. Nanti ada masanya jalan tidak bisa, lagi sakit, selera makan hilang. Begitu aja hidupnya selalu manusia ini dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, untuk urusan-urusan yang begitu jangan sampai sepenuhnya dipandang di hati manusia ini isinya itu aja. Harus ya tadi kalimat kata-kata yang paling tepat diungkapkan oleh orang-orang kita apa? Dunia aja itu gitu. Nah, ternyata bagus kata-kata itu. Kita sering mungkin dengar di orang-orang lagi ngobrol, duduk-duduk, bercanda-bercanda, sering mengucapkan kalimat itu. Dunia aja itu, katanya gitu. Karena ternyata penting orang beriman itu diingatkan lagi. Memang itu dunia aja. Yang nggak dapat hari ini mungkin besok. Kalau nggak dapat besok, besoknya lagi. Kalau tidak dapat mungkin diganti dengan hal yang lain, yang ya akhirnya bahagia dengan itu semua. Sudah nggak apa-apa.
Tapi sekali lagi berpikirlah untuk urusan akhirat bahwa kesempatan itu sekali aja kita maksimalkan. Kalau tidak ikut pengajian subuh ini, esok meninggal sudah. Begitu maksudnya berpikirnya. Lalu kita tuh mengusahakan untuk selalu hadir di setiap pengajian. Akhirnya apa? Ya mudah-mudahan ada ilmu yang didapat, ada kebaikan, ada amal soleh tercatat di sana. Mudah-mudahan begitu kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan baik tentunya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu ya harapannya Allah ridha. Allah masukkan kita ke dalam surga nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa dipahami lah. Ini sifatnya nasihat aja secara sederhana begitu. Dan harus begitu sekali lagi berpikirnya orang yang beriman itu jangan sampai terlewati apapun itu. Sedih-sedihnya itu ya begitu-begitu aja sedih-sedihnya di dunia ini besok-besok hilang kok. Dan untuk urusan hati lah, ini untuk urusan hati tidak boleh dunia ini sepenuhnya mengisi hati itu 100% terisi oleh dunia. Wah itu pasti inilah, pasti ketika dia hilang kan dunia ini tadi bisa datang bisa pergi gitu. Kalau dia tercabut dari hatinya, hilang dari hatinya itu sedihnya hampir setengah stres orang-orang yang memasukkan dunia di hatinya. Itu. Saya ingin cerita ada pengalaman ada seorang ibu, seorang perempuan punya suami yang dia tuh kalau saya menangkapnya beliau itu ini suami beliau itu sepenuhnya mengisi hati ibu tersebut dan Allah Maha cemburu. Allah beri ujian suaminya meninggal dan masih muda, masih meninggal. Lalu sang istri ini hampir stres orangnya. Karena terlalu besar meletakkan suami di hati. Dengan kata lain, suami ibu jangan 100% mencintai suami. Betul maksudnya, jangan apa-apa selama ada suami saya aman. Kan manusia yang lain apa kalau kita nih saya kalau selama ada istri, selama ada anak, saya selama ada harta, rekening tabungan ada, saya akan bahagia. Bila berpikir begitu hati-hati. Allah itu Maha Pencemburu, bisa saja itu kemudian segera Allah ambil, Allah hilangkan. Ingin memberitahu bahwa cara berpikir itu keliru kayak gitu. Cara berpikir yang seperti itu keliru. Ya, oh saya aman aja karena di rekening itu banyak nominalnya. Pas diblokir orang 3 bulan. Stres kan? Mudah aja bagi Allah apapun jalan-jalannya. Jadi gambarannya gini terakhir lah. Gambarannya gini, ini hati kita isi 95% Allah isinya. Isi hati itu 95% atau bahkan 99% isinya Allah. Yang 1% itu lalu bagi di sana ada anak, di sana ada istri, di sana ada suami. Kan dia gini, gambaran kita lah. Kalau yang hilang yang kecil-kecil kan tidak terlalu terasa. Tidak terlalu terasa dia. Tapi kalau kita gini, meletakkan 50% sudah keluarga. Atau misalkan seorang istri meletakkan suami 50%. Kalau dia hilang 50% ini kan sedihnya luar biasa. Karena yang hilang yang besar. Nah yang tidak ya dan ini bermasalah gitu nah. Yang harusnya tadi kalau bisa 99% Allah, 1% aja sisanya yang lain-lain. Kenapa? Karena kan kalau Allah tidak mungkin akan hilang selama kitanya yang tidak meninggalkan Allah. Tapi kalau anak, suami, istri, kalau kita 1% bagi-bagi, ya pas hilang yang kecil-kecil nggak terlalu ngaruh. Maksudnya orang beriman itu pasti tidak sedih yang berlebihan. Makanya akhirnya kan gini dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu apa? Yu'adzibul mait bibuka'il hayy. Orang yang meninggal dunia itu tersiksa karena ratapan tangisan yang masih hidup. Gitu. Kenapa begitu? Ya karena dia seolah-olah tidak terima dengan meninggalnya, dengan hilangnya orang-orang yang dia cintai.
lalu protes. Kenapa begini, kenapa gini? Kan saya yang ceritakan ibu tadi sampai bilang apa? Kenapa suami saya yang meninggal? Ya itu kan kalau dijawab, ya kalau enggak suami ibu, suami orang nanti meninggal. Mana bisa? Ya terserah Allah aja kan, siapapun yang mau meninggal di dunia ini. Kan sebetulnya masalah cara memandang aja, cara memandang meletakkan siapa sesuatu itu. Dan sama lah, mohon maaf bapak-bapaknya, jangan memasang istri itu di hati itu terlalu besar ininya persennya. Kenapa? Karena kalau istrinya meninggal atau istrinya hilang, dia akan sedih yang mendalam. Bahkan tadi hampir kayak orang stres jadinya begitu. Sedih enggak? Sedih itu manusiawi. Tapi tidak boleh bagi orang yang beriman akhirnya berlebihan terhadap hal-hal yang memang seperti itu urusan dunia ini. Nanti ada masanya dia datang, ada masanya dia harus pergi, ada masanya dia bahagia, ada masanya dia ketawa-ketawa, ada masanya dia sedih. Ya begitu-begitu aja. Dari awal hingga akhir hidup dunia ini kan gitu aja. Saya tuh pernah nonton Upin Ipin. Upin Ipin tuh kan pernah sedih mereka itu. Kenapa? Karena pernah gurunya ceritanya mau berganti, gurunya tidak lagi mengajar di kelas. Jadi sedih Upin Ipin ini, kawan-kawannya yang lain. Tapi yang hebat itu siapa? Si Jarjit. Tahu Jarjit kan? Jarjit tuh pernah bilang, Jarjit bilang begini, kata Jarjit, guru itu nanti dia datang aja lagi. Hari ini pergi satu guru, nanti akan ada guru yang lain mengganti. Jarjit itu ingin ngasih tahu ke kita, dunia itu begitu dia. Dia gitu, pasti. Mana ada yang bisa dipertahankan selama-lamanya harus begitu. Saya punya teman juga punya foto-foto banyak waktu kuliah di Mesir. Jadi dipertahankannya, disimpannya di satu harddisk, sampai pulang ke Indonesia, ini tidak pernah dipinjamkan ke orang supaya data ini terjaga dengan baik. Tapi nyata hitungan tahun berganti, ternyata rusak sendiri harddisknya. Pas begitu diperiksa nggak ada lagi. Nggak bisa, dunia ini nggak bisa dipertahankan selama-lamanya. Ya sudah, nggak apa-apa, hilang. Maksudnya gitu, kehilangan itu bukan tidak sedih, tapi ya begitulah kehidupan dunia. Jadi orang beriman harus begitu cara memandangnya. Tapi sebaliknya sekali lagi, kalau kita itu tidak sempat tahajud, tidak sempat bersedekah, tidak sempat melakukan ibadah, lalu merasa menyesal dan bersedih sekali. Dan itu di antara ciri orang-orang yang beriman dan imannya baik dengan cara itu. Saya ingin mengajak itu di subuh kali ini, ya mudah-mudahan bisa merubah cara berpikir kita. Pola pikirnya harus begitu, cara pandangnya. Mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing kita seperti itu. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa silahkan kepada jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, pagi ini kita mendapatkan wawasan materi kerangka berpikir tentang kehidupan dunia dan akhirat terkait dengan ibadah maupun keperluan duniawi. Nah, yang ingin saya sampaikan bagaimana kerangka berpikir seorang muslim terkait dengan ini hari-hari ini Ustadz. Ya, bagaimana kita menyikapi berpikir agar kita terhindar daripada memfitnah gitu loh. Ini kan saat ini kan terjadi demo gitu loh. Lalu kita ini nggak ada terkait apa-apa, cuman terkait dengan sebagai rakyat biasa, lalu dengan wajib pajak aja gitu loh. Lalu kita memaki-maki gitu loh, kurang ajar dan sebagainya itu kepada orang-orang yang punya kebijakan itu sampai terjadi. Nah, kerangka berpikir kita sebagai seorang muslim agar minimal terhindar daripada ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang secara orang muslim kurang etis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru juga kita dapat informasi ya, ada yang meninggal dunia, yang ditabrak atau dilindas kendaraan
apa namanya pihak berwajib ya bahasanya gitu. Lalu gini, pertama untuk kita orang beriman, percaya nggak bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini berdasarkan kehendak dan izin Allah? Percaya nggak? Tujuannya bukan kenapa-napa lah, nanti untuk menenangkan diri kita dulu. Bahwa kalau ada ketidakbaikan di luar sana terjadi, bahkan sampai bentuknya kejahatan, tidak mungkin kejahatan itu terjadi kalau Allah tidak izinkan dan tidak kehendaki itu terjadi. Harus begitu cara memandangnya dulu, bahwa apapun hari ini ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan kezaliman, kita sadar bahwa itu memang Allah izinkan terjadi. Allah berikan Allah kehendaki kejadian itu terjadi. Dan dulu pernah saya sampaikan, orang itu kan meninggal, yang pasti akan dilaluinya adalah tentang di mana tempat, dengan cara apa dia meninggal. Itu sudah ketentuan dan takdir bahasanya dari Allah. Kita loh nggak pernah tahu kita ini meninggal nanti caranya bagaimana. Nah, yang meninggal dunia yang kita lihat kejadian di media sosial itu, bahwa dia memang punya takdir meninggal dalam kondisi seperti itu, dilindas atau ditabrak itu. Secara hakikat harus begitu dulu berpikirnya. Itu satu. Lalu yang kedua, namanya hukum syariat. Hukum syariat ini maksudnya yang nampak di kita hari ini, ataupun hukum manusia yang kita sepakati hari ini, bahwa sikap-sikap seperti itu secara aturan negara ataupun hukum manusia ini tidak benar, ini tidak tepat. Maka di sana ya kita berharap ada sanksi hukum, ataupun ada sanksi yang benar-benar harus diterapkan di sana, atau harus ada keadilan yang harus diinikan. Itu secara syariatnya, tapi secara hakikatnya yang tadi, yang kemudian bisa mendatangkan ketenangan di hati dulu. Bahwa kalau kita pikirkan itu kayak terlalu emosi, kita marah sekali. Tapi kembali lagi bahwa itu loh nggak bakalan terjadi kalau kemudian Allah tidak izinkan dan tidak ingin itu terjadi. Nggak bakalan terjadi, tapi nyatanya terjadi. Berarti Allah inginkan itu. Lalu supaya tidak kemudian tadi sampai akhirnya kita nih emosi yang berlebihan, berpikir saja begini, bahwa alhamdulillah bukan kita pelakunya, ya kan? Berarti Allah inginkan kita yang kebaikannya di kita. Itu bukan kita yang melakukan. Lalu orang-orang yang melakukan itu, apakah kemudian Allah tidak melihat? Enggak, Allah melihat. Allah tahu. Bahkan kan Allah yang memang izinkan, makanya itu terjadi kepada mereka. Kita yakini bahwa hukum Allah adalah seadil-adil hukuman yang diberikan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah yang pasti sangat adil untuk menetapkan itu. Nah, orang yang beriman ketika dengan cara-cara berpikir begini, akhirnya ini tidak benar. Tapi ini tidak bisa kemudian dengan emosi pula, ataupun dengan cara-cara yang salah pula, karena kita akan tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kan sebetulnya gini, yang zalim, yang melakukan ketidakadilan itu, kira-kira kita tanggung jawab nggak dari apa yang mereka lakukan? Tidak, yang tanggung jawab ya mereka. Orang beriman harus begitu berpikirnya, bahwa saya tidak tanggung jawab terhadap dosa yang dia buat. Tapi kalau hukum syariat, bahwa ketika ini bisa diterapkan, ada hukuman, ada ketentuan yang harus dijalani, nah ini yang kita dukung, gitu. Tidak boleh pula kemudian menyalahkan pihak-pihak manapun, bahasanya. Kan ada juga setelah kejadian itu ada yang menyatakan, ya karena ini tidak taat, karena ini makanya dilakukan itu. Ya, sebagai orang yang beriman, Rasulullah sudah nyebut kalbunyan. Setidaknya ada rasa empati di hati kita, bahwa ini loh sama orang Islam. Ini sama orang Islam, kita bahasanya apa? Ikut berbela sungkawa, iya.
Tapi di sisi yang lain sudah hakikat, ini kan bicara tentang memahami hakikat yang terjadi di dunia ini, bahwa sesungguhnya segala sesuatu tidak akan pernah benar-benar terjadi dan terlaksana ketika Allah tidak mengizinkan. Berarti kita yakin ini memang ketentuan Allah di sana. Nah, kalau Allah yang menentukan itu, Allah juga lebih paham apa solusinya nanti. Kan gini, sama aja kayak hari ini barang-barang mahal, hari ini cari kerja sulit, tapi kan yang membuat kita hidup, yang membuat kita mampu menjalani kehidupan ini bukan itu semua, tapi Allah yang berikan kesempatan itu. Kalau dulu harga murah kita juga tidak terbeli, hari ini harga mahal tambahnya tidak terbeli, tapi nyatanya hidup aja masih sampai ini. Itu tandanya bukan itu semua kan yang ini, tetapi Allah yang jamin kehidupan di dunia ini. Ada saja kemudian Allah berikan jalannya untuk kita pribadi ataupun kita secara umum sebagai makhluk atau umat manusia ini. Nah, jadi betul orang yang beriman perlu menahan diri karena akhirnya gini, ini ada yang melakukan kezaliman, lalu kemudian kita memaki-maki, lalu kemudian kita terlalu emosi. Akhirnya kan kita juga akan tanggung jawab terhadap emosinya kita, terhadap maki-makian yang kita buat. Karena ini tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, harus begitu orang beriman berpikir. Tapi bukan berarti sekali lagi keadilan tidak ditegakkan atau hukum tidak diterapkan, tidak. Apa prosedurnya? Kita jalani itu. Bisa dipahami lah yang saya maksud, bahwa orang beriman begitu. Kan kita sempat heboh juga gaji dan tunjangan anggota dewan yang begitu besar. Tapi ternyata saya melihatnya begini, bahwa Allah itu mengizinkan mereka dapat sekian besar menurut hitungan kita. Allah juga paham mereka ini pengeluarnya sebesar yang mereka dapat. Akhirnya kurang lebih aja dengan kita. Saya pribadi ya alhamdulillah sampai saat ini gaji atau penghasilan saya itu kurang lebih 8, tanggal 8, sudah baru tanggal 8, habis gajian itu. Tapi ya nggak apa-apa. Bukan itu kok yang ini yang akhirnya membuat kita pasti tetap hidup. Ada jaminan dari Allah di sana. Ada jaminan. Ada orang yang dikasih sekian ratus juta setiap bulan dia dapat, tapi nyatanya pengeluaran dia sekian hampir sama dengan pendapatannya. Ya sama aja kan, habis juga akhirnya. Maka hari ini apa yang Allah berikan ke kita dan Allah putuskan sekali lagi, maka itu sesungguhnya yang terbaik. Sudah ujian bagi orang yang beriman melihatnya bahwa di dunia ini sepenuhnya ujian saja kehidupan ini. Tapi kalau bicara tentang kezaliman, bicara tentang kekeliruan atau hal-hal yang tidak benar, maka kita berpegangnya ke syariat. Apa hukuman atau adakah sanksi, ya itu harus kita dukung untuk ditetapkan, untuk diterapkan. Bukan berarti itu memang Allah berkehendak itu biar aja nggak apa-apa. Enggak juga. Kalau itu kan bahasa hakikatnya, bahasa syariatnya ya apa yang menjadi ketentuan atau kesepakatan bersama, ada hukum yang harus ditetapkan, ada sanksi yang harus diberikan, kita jalani, kita dukung itu hal-hal itu. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, itu ketentuan itu apa bisa dirubah pada sunahnya gitu ya? Contoh seperti kita ini kan sudah mungkin setengah abad gitu, jadi rambut ini kan kadang-kadang sudah 2 warna ya. Jadi kadang-kadang dirubah menjadi hitam kembali. Jadi kata orang juga kalau dibikin hitam itu tidak benar katanya itu. Jadi ada yang dibikin pink, dibikin seperti merah itu rambut contohnya. Jadi itu kalau untuk sholat seperti apa itu tadi? Ya. Terima kasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan itu sebetulnya gini, bahwa manusia ini pertama wajib menerima apa yang Allah takdirkan. Dalam arti, ya Allah hamba terima. Nanti boleh nggak ada hal-hal yang Allah berikan itu kemudian ada beberapa dirubah atau ada diperbaiki? Ada. Itu ilmu syariat yang mengatur mana sih hal-hal yang boleh, mana yang ketentuan yang sebetulnya ini pemberian Allah, tapi Allah berikan dalam hukum syariat masih bisa diotak-atik, bahasanya masih ada sampai batasan-batasan tertentu. Ya urusan rambut putih tadi. Kira-kira yang bikin rambut itu siapa? Yang buat rambut itu putih? Allah juga kan? Tapi bisa saja ini karena kelalaian kita menjaganya misalnya, atau karena tidak perhatian kita perawatannya dan lain sebagainya. Nah, karena itulah dalam ilmu syariat ada beberapa hal yang masih diberi kelonggaran. Tapi kalau bicara hakikat sekali lagi nggak mungkin terjadi putih kalau memang Allah tidak menjadikan itu rambut itu menjadi putih. Itu bicara hakikatnya begitu. Harus begitu, selalu itu dulu pertama yang dilihat. Lalu belajar ilmu syariatnya. Makanya kan ada istilah ilmu syariat. Nah, dalam ilmu syariat bolehkah merubah rambut yang sudah berwarna putih, mencatnya atau mewarnainya dengan warna-warna tertentu misalkan? Jawabannya telah disebutkan oleh Rasulullah dalam bahasa hadis, bahkan dipraktekkan oleh Nabi kan pada saat hendak menjalani peperangan itu. Ternyata tidak ada masalah dengan ketentuan, akhirnya kan fikih yang merinci. Ketentuannya satu, pewarna tersebut bukan benda yang najis, bukan sesuatu yang najis. Oke, artinya tidak kan orang beriman itu pasti begitu bahannya itu. Yang kedua, bahan tersebut bukan sesuatu yang sifatnya permanen, yang sifatnya menutupi untuk kewajiban yang lainnya, masalah wudhu, masalah mandi nanti gitu kan. Artinya bukan, kan ada bahan-bahan yang dianggap sebagai tembus air, ada yang tidak, bahasanya gitu. Nah, lalu warnanya warna apa? Ternyata Rasulullah memang pernah memberi peringatan, larangan untuk dengan warna hitam. Ternyata itu pun ditujukan bagi mereka yang berambut putih bukan karena penyakit. Karena ada orang yang diuji di usia masih sangat muda sekali, bahkan di usia dia masih pelajar. Sudah putih rambutnya. Oh, ini memang ada kelainan gen atau ada kesalahan ada penyakit yang diberikan Allah sebagai ujiannya. Ternyata itu tidak, masih boleh orang-orang seperti itu mewarnainya dengan warna hitam dengan ketentuan tadi bahan-bahannya. Adapun yang memang sudah usianya ya tadi 50 setengah abad bahasanya sudah, atau seumur Indonesia merdeka 80 tahun, itu kan apa bahasanya, memang begitu. Nah, inilah yang oleh Rasulullah, seandainya dia diwarnai dengan warna hitam kembali, dia seolah-olah, ya Allah saya tidak terima. Dengan bahasa lainnya seolah-olah dia tidak sadar sudah tua loh memang mana bisa. Lalu itu saja yang dibatasi oleh Nabi. Akhirnya apa? Tidak diwarnai dengan warna hitam itu. Tapi bolehkah diwarnai dengan warna lain? Ternyata boleh. Boleh dengan warna lain. Misalkan kan ada kiri kanan. Ya sudah warna biru kanan, warna merah kiri. Saya silakan aja. Oh, terlihat lebih muda akhirnya kan? Lebih muda dan kelihatan agak setengah stres jadinya setengah. Nah, jadi itu bicaranya fikih, memang pembahasan fikih bahwa mewarnai rambut bagi orang yang memang sudah masanya dia akan berubah warnanya menjadi ada putih-putihnya, maka pada saat itu ya sebetulnya bentuk peringatan bahwa usia orang ini sudah tidak muda lagi. Yang kedua, di sana ada apa istilahnya, bagian daripada bentuk ciptaan Allah ini yang dia akan terus berjalan. Seperti itu,
kenyataan yang harus dia hadapi. Kan yang paling penting akhirnya, ya Allah, saya terima semua ini sebagai ketentuan darimu, dan semoga saya selalu bisa bersyukur terhadap karunia-karunia yang hari ini telah diberikan. Ya, sebatas itu. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau dilihat yang hadir di sini, kayaknya kalau sudah putih jangan dicat hitam lagi. Memang masanya sudah. Ini yang hadir-hadir inilah. Artinya nanti yang tadi diperkenankan itu kan yang masih muda, yang masih muda. Kalau yang sudah kalau saya lihat yang hadir ini memang cocok aja sudah, cocok putih memang nggak bisa lagi. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Tidak juga kemudian membuat kita menjadi buruk rupa, tidak juga kan? Biasa aja, malahan agak aneh jadinya orang, curiga orang. Sudah usia 80 masih hitam. Orang curiga ini, masih jangan-jangan rambut palsu malahan. mungkin seperti itu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon ini penerangannya Pak Ustadz mengenai ini madhab, sebagaimana kita ketahui ada madhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i ya Pak. Nah terus ada lagi mazhab, saya ketemu lagi tuh mazhab ini Syiah, terus mazhab Ahmadiyah, itu ya yang pernah saya ini ketemu tuh orang-orangnya. Nah terus untuk di Indonesia ini kita walaupun mazhab Syafi'i ya, semua umumnya mazhab Syafi'i, tapi terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dengan adanya thariqah-thariqah itu Pak. Thariqah Nahdliyin, Thariqah Muhammadiyah, Thariqah Naqsabandiyah, Thariqah Al-Wasliyah, Thariqah LDI, Thariqah Sahadatain yang pernah saya ketemu tuh. Terus Thariqah lagi ya beberapa lagi, banyak lagi lah yang kecil-kecil tuh. Thariqah Islam Kejawen, Thariqah Sunda Wiwitan, Thariqah ya. Nah jadi saya tanya Pak, hal mengenai itu minta penerangannya Pak, mengenai Thariqah dan mazhab. Ya mazhab ya. Ya, mazhab. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ginilah Bapak Ibu, kalau mendengar istilah mazhab ini metode aja sebetulnya, atau cara berpikir, cara ijtihad atau cara memahami satu hukum dulu yang datang dari Nabi, yang datang dari Al-Quran. Ada ulama yang saking hebatnya cara berpikirnya sampai semua orang, oh ya begitu memang cara berpikir yang tepat. Nah karena orang-orang memilih, kan ada orang-orang tertentu cara berpikirnya tuh bagus, metodenya bagus, begitu setiap datangnya dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, lalu terbentuklah akhirnya jadi mazhab. Jadi mazhab ini bahasanya itu bukan kayak organisasi itulah, bukan. Mazhab ini kayak tadi, dulu hadis itu kan banyak, ayat Al-Quran itu umum sekali bicaranya, global bahasanya gitu. Nah ada ulama yang kalau ayat ini dari yang beliau pelajari, beliau telusuri, lalu beliau kesimpulkan begini. Nah ini cara pikir, cara pandang beliau terhadap ayat. Begitu juga dengan hadis. Nah saking hebatnya cara pandang dan bagusnya cara berpikir beliau ini, orang lain yang di sekitar beliau tuh melihat, oh iya bagus begitu cara berpikir, saya ikuti aja cara berpikir beliau, saya ikuti aja cara pandang beliau ini. Nah karena orang-orang ini mengikuti satu orang yang dianggap hebat cara pandangnya, cara berpikirnya, maka kelompok ini akhirnya terbentuk persis seperti sebuah kelompok tadi disebut dengan mazhab. Tapi dia tidak dibentuk secara khusus. Maksudnya tidak ada deklarasi, tidak ada memang sengaja dibuat kayak organisasi tadi, bukan, nggak ada. Dia kan mazhab itu terbentuknya ratusan tahun loh baru terbentuk. Imam Abu Hanifah
Saking hebatnya beliau, saking cerdasnya Allah berikan dan hebatnya cara pandang beliau. Ayat Quran begini, hadis begini. Kalau saya, kata beliau, begini cara melihatnya, gini-gini. Nah, banyak yang sepakat, banyak yang ngikuti, yang meneruskan cara pandang beliau tuh menuliskan di kitab-kitab, terus turun sampai sekitar ratusan tahun. Akhirnya ini satu kayak gitu, nah maksudnya. Nah, mazhab Syafi'i sama di masa-masa mereka masing-masing. Ada orang, kan mazhab Hanafi yang pertama tuh, lalu setelah itu mazhab Malik, lalu setelah itu mazhab Syafi'i. Ada lagi orang lain di tahun-tahun berikutnya ada cara berpikirnya bagus. Oh iya, kemarin sudah ada yang bagus. Anggaplah nih di mazhab Hanafi dulu dilihat. Saya awalnya cocok dengan mazhab Hanafi. Ternyata ada lagi yang bikin pemikiran bilangnya enggak, yang hadis ini begini-begini. Oh iyalah, lebih tepat begitu. Atau saya lebih suka dengan cara pandangan ini. Akhirnya dia memilih ini. Banyak yang ngikuti lagi ini. Maka ini akhirnya jadi mazhab Maliki, begitu. Tapi kenapa hanya 4? Sebetulnya bukan hanya 4, banyak loh mazhab itu, banyak sekali. Cuma memang yang seluruh dunia sepakat 4 ini gitu nah. Di yang lain-lain tuh banyak aja sebetulnya, tapi tidak sehebat 4 ini. Cara mereka memandang, cara mereka memahami hadis, memahami ayat, begitu. Karena orang-orang yang 4 ini punya kelebihan yang luar biasa masing-masing. Lalu pada saat itu disebut dengan mazhab. Jadi tidak ada bendera khusus, tidak ada markas khusus, nggak ada misalkan di mana tempatnya, nggak ada secara khusus. Hanya ini orang-orang yang mensepakati bahwa cara berpikir ini tepat, diikuti, dikembangkan, dituliskan di buku, gitu. Akhirnya terbentuklah bahasa mazhab. Nah, adapun kemudian thariqah itu arti asalnya kan jalan atau cara seseorang mencari berpikir bagaimana bisa lebih khusyuk, lebih cepat sampai ke Allah dengan cara-cara tertentu tanpa keluar dengan cara Nabi yang sudah ada. Ya akhirnya kita mendengar istilah Tariqah Naqsyabandiyah, Syadziliyah. Tariqah itu hanya salah satu jalan yang mereka lakukan penelitian. Kalau dengan cara ini, dengan zikir ini, dekat sampai ke Allahnya lebih cepat. Tapi apakah itu jalan satu-satunya? Enggak, banyak jalannya. Nah itu kalau tarikah ini lebih ke arah amalannya. Kalau tadi itu bicara tentang pemahaman agamanya, habis itu gimana lah biar makin cepat dekat ke Allah, cepat sampai ke Allah. Oh ada yang kayaknya harus baca zikir la ilaha illallah sekian ribu kali dalam sehari. Dicoba. Oh iya. Nah lalu saya namakan itu, tarekat itu nama yang menemukannya kan. Naqsyabandi, Syadzili, semua itu ulama-ulama yang menemukan cara itu. Dan mereka sudah menjalaninya dulu, dijalani terlebih dahulu, baru saya bisa dekat ke Allah. Saya merasa ini dengan cara saya membaca salawat sekian ribu, sekian juta kali dalam sehari. Nah, itu lalu disebut dengan tariqah namanya, yang seperti itu. Jadi kalau mazhab tadi lebih ke arah pemahamannya, kalau kemudian tariqah itu lebih ke arah praktek ibadah, ritual khusus yang tidak melanggar syariat. Ya bisa dengan zikir, bisa dengan salawat, bisa dengan sholat, bisa dengan apa saja. Di tariqah itu beda-beda dia. Nah, ada juga zikir-zikir tapi zikirnya yang tidak sama. Ada zikirnya yang ini, ada zikirnya yang ini, tapi sama-sama melalui zikir gitu. Nah, di dalam Islam ya selama tidak bertentangan dengan syariat yang sudah ada, ya silahkan aja, sah-sah aja. Maka wajib nggak kita bertarikah? Nggak juga. Maksudnya harus milih salah satu tarikah-tarikah yang ada. Enggak, alhamdulillah kita yang umum-umum aja. Makanya enggak juga terlalu sampai betul, ya sudah enggak apa-apa. Nah, tapi tidak juga keluar dari syariat yang sudah ada, aman aja sih, enggak ada masalah. Kita sebagai orang awam begitu. Mungkin sederhananya begitulah. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf
Mungkin yang tidak sempat bertanya, ibu-ibu paham mula? Nah, kesimpulan yang awal tadi saya ingin bilang gini, besok-besok kalau tidak dapat urusan duniawi, enggak apa-apa, enggak terlalu bersedih. Besok-besok lama sudah ingin beli kerudung itu, akhirnya enggak terbeli-beli juga, berpikir aja hidup masih lama, ada aja kerudung yang lain nanti, yang bisa jadi lebih bagus nanti, bisa lebih mudah lagi dipakai, sudah dan seterusnya. Dan kalau urusan akhirat, berpikirlah ini kesempatan terakhir, kita usahakan sebaik mungkin, jangan terlewati. Mudah-mudahan semua itu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya termasuk mohon maaf setelah ini, nah setelah ini kan kita akan mengqadha, ataupun yang mau salat isyraq silahkan saja. Bagi yang merasa tidak tertinggal salat, ya bisa saja dia memilih salat isyraq dan berpikir saja kalau tidak sekarang, tidak saat ini, esok meninggal, tidak sempat lagi, maka lakukanlah hari ini. Nah, jadi yang tidak ikut bisa meninggal esok. Hati-hati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.